Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jalani, NIM 200.3 dari kelas Korbe. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Materinya tentang analisis gerak olahraga. Yang pertama, lari gawang. Lari gawang merupakan modifikasi dari nomor lari yang terdiri dari 10 langkah yang panjang, bukannya 10 lompatan. Tujuannya adalah mengangkat titik berat pada secukupnya untuk melewati gawang, meletakkan kembali kaki yang melangkah ke tanah secara mungkin untuk memulai lagi gerak-gerak melangkah secara teratur dalam lari gawang. Pandangan mata dipusatkan kepada puncuk gawang dengan masuk untuk menekankan bahwa pelari gawang harus hanya menyerempet puncuknya dan dengan demikian menjaga titik berat rendah mungkin. Untuk latih lari gawang, praktis selama ini masa belajar permukaan dinotifikasikan tinggi gawang dapat diturunkan, jarak antara gawang dapat dari 10 watt. Palang yang mudah lepas dapat mengurangi kekhawatiran jatuh jika gawang tidak dapat dilampaui. Pada permulaannya, pelari boleh menabrak palang sampai langkahnya dipahami. Kemudian palang dapat melewati dengan jika bentuk sudah benar. Palang dapat dinaikkan sampai tas tinggi yang semestinya. Sejarah pengurangan waktu dalam lari gawang sebagian besar bergantung kepada perbaikan bentuk. Selanjutnya, sprint. Tujuan pelari adalah menempuh jarak tertentu dengan waktu tempuh sekecil mungkin. Jadi tujuan dasar dalam lari adalah untuk memaksimalkan kecepatan rata-rata lari di jalur lomba. Lari 100 meter berlangsung dengan cepat dan singkat, sehingga menentukan sprint untuk berlari dengan sebaik mungkin pada semua tahap lari, sehingga tidak melakukan kesalahan sedikit pun yang menyebabkan tertinggal oleh sprint lain. Tahapan lari 100 meter adalah start, lari, dan finish. Semua tahapan mendapat perhatian serius dengan faktor pendukung pencapaian prestasi. Selanjutnya, lompat tinggi. Tujuan utama dari lompat tinggi adalah mengangkat badan setinggi mungkin agar dapat melewati start. Tingginya lompatan bergantung kepada 3 faktor. Pertama, lompat harus mengembangkan daya angkat sebesar mungkin agar dapat melemparkan badan ke udara dengan kecepatan yang sebesar-besarnya. Tinggi yang dicapai oleh badan sesuai dengan kecepatan yang digunakan untuk meninggalkan tanah. Daya lompat ke atas banyak berasal dari kecepatan kontraksi dari kekuatan otot kaki dan telapak kaki untuk menahan gaya tolak yang besar. Kecepatan bukanlah faktor yang terpenting dalam lompat tinggi. Yang terutama adalah kemampuan melenting, membungkuk dan melenting sebelum melompat juga memungkinkan kaki ayunan mengayun kuat ke atas. Kedua gerakan ini menambah gaya angkat badan, prinsip membedakan momentum dari bagian keseluruhannya. Selanjutnya, lompat jauh. Gerak lompat jauh merupakan gerak dari perpaduan dengan kecepatan, speed, kekuatan, strength, kelenturan atau flexibility saat meloncat setelah menolak, daya tahan, endurance, dan ketepatan akurat atau numpuk di balak tubuh. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan lompat jauh. Yang pertama, mempertahankan kecepatan sampai saat menolak. Yang kedua, berusaha mencapai dorongan yang cepat dan dinamis dari balak tumpuan. Yang ketiga, rubahlah sedikit posisi lari bertujuan mencapai posisi lebih tegak. Keempat, manfaatkan gerakan dengan baik. Kelima, capailah jangkauan gerakan yang baik. Keenam, gerakan akhir sebaiknya diusahakan seakurat tak mungkin menggunakan tenaga semaksimal mungkin. 7, latihan gerakan pendaratan. 8, kuasai gerakan yang betul dari lengan dan kaki untuk mendapatkan dan lentingan saat melayang di udara. Selanjutnya, renang. Yang pertama, gaya dada. Untuk mendapatkan gerak yang kontinu yang merupakan penyimpanan energi yang lebih efisien, kaki dan tangan harus bergerak dengan bergantian. Kalau lengan bergerak, kaki istirahat, hambatan akan menjadi lebih besar apabila gerakan badan bercepat. Kecepatan yang lebih besar dari gaya dalam meskipun gaya badannya bertambah. Tentu saja kita merupakan pengguna energi yang lebih
besar dan kurang efisien, kondisi yang sangat baik diperlukan. B. Selanjutnya itu start. Seperti hal dalam lari, start merupakan pembatalan keseimbangan dan memberikan gaya yang terbesar melalui jarak yang jauh. Kaki rapat, jari-jari kaki melewati tapi tembok start dan berat badan dilat di ujung telapak kaki. Penendang akan mendapatkan keuntungan dalam start apabila ia berayun ke belakang dan tumitnya, dan waktu start gerakan ini melemparkan titik berat badan ke depan keluar dari dasar penempuh yang menyebabkan badan jatuh karena gravitasi bumi. Eksperimen menunjukkan bahwa gerakan ini menghasilkan start yang cepat. Ini memberikan keuntungan besar 3 kali lipat dalam start, maka dari itu teknik ini berguna sekali untuk dikuasai. Selanjutnya pembalikan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembalikan adalah dalam renang, badan harus berputar dalam lingkaran yang sekecil-kecilnya, sebab makin pendek radiasi lingkaran makin besar kecepatan sudutnya dengan gaya yang sama. Kedua, tolak yang harus dilakukan dengan lutut ditekuk sesuai dengan kekuatan otot kaki. Oleh karena itu, tolak jarak sekali mulai dengan panggul dan dinding kekuatan lutut jarang melebihi 90 derajat. Selanjutnya, tolakan harus dilakukan dalam arah horizontal agar gaya-gaya menjadi paling efisien. Kepala harus diantar kedua dengan untuk mengurangi hambatan dan menambah jarak tolakan. Selanjutnya olahraga senam. Yang pertama, aktivitas keseimbangan. Hal yang sangat penting dalam aktivitas keseimbangan adalah memilih titik berat badan tapi jauh di dalam dasar penumpuh. Jika hal ini dilakukan tidak ada momen gaya yang menentu, badan dasar penumpuan harus dilakukan seluruh mungkin untuk meningkatkan stabilitas badan. Hal ini dapat dilakukan dengan meregangkan tangan dalam handstand. B. Back roll. Sikap permulaan berdiri tegak dengan lutut kaku, kemudian badan dibungkukkan pada pinggang dan badan jatuh ke belakang seimbang, dibatalkan sebelum pandang menyentuh bed atau badan diluruskan. Gerakan ini membantu meringankan gaya jatuh dengan menghasilkan gerakan mengguling. Pelurusan badan ini melemparkan titik berat ke belakang pantat atau keluar dari dasar penemuannya. Gerakan ini membatalkan keseimbangan dan memberikan momentum untuk menggulingkan momen gaya yang sama. Selanjutnya C. Neck spring. Neck spring dilakukan dengan menerapkan prinsip bahwa momentum dari bagian memberikan momentum ke seluruh kaki mengayuh kuat ke depan. Gerakan ini membawa punggul ke atas dan kemudian kepala tekanan tangan membantu gerakan ini. Lutut ditekuk sehingga badan dapat mendarat pada tapak kaki titik berat dan di belakang titik tumpu karena momen gaya cenderung menarik badan ke belakang. B. Spring. Di dalam spring, ayunan ke atas dari kaki belakang memberikan momentum kepada badan untuk berputar. Lutut ditekuk jadi memperpendek radio seputaran dan mempercepat putaran. Pada waktu titik berat melewati posisi vertikal, tangan mendorong reaksi adalah mengangkat titik berat dan memberikan gaya lebih besar untuk berputar. Itu dia masuk di hukum Newton 3. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan.